Hai guys, kali ini kita akan membahas bencana alam. Bencana alam adalah suatu peristiwa yang menyebabkan kerusakan besar, kerugian materi, dan korban jiwa. Jenis-jenis bencana alam. Yang pertama, banjir. Banjir adalah peristiwa terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Banjir disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain penggundulan hutan, membuang sampah sembarangan, dan minimnya daerah resapan air. Gempa bumi adalah peristiwa bergetar atau bergoncangnya bumi karena pergerakan atau pergeseran lapisan batuan pada kulit bumi secara tiba-tiba. Erupsi gunung berapi adalah peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Apa itu tanah longsor? Apa ya? Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, tanah, atau material campuran tersebut ke bawah atau keluar lereng. Bencana ini sering terjadi di daerah-daerah lereng dan curam. Yang terakhir, tsunami. Tsunami adalah rangkaian gelombang ombak raksasa yang timbul karena adanya pergeseran di dasar laut. Nah, pertanyaannya, apa yang harus dilakukan saat gempa bumi? Tulis di kolom komentar ya. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak ini masuk di kelas berapa? 5B. Hari ini mata pelajaran apa? IPAS. Jadi kebetulan sekali kami kakak-kakak yang ada di sini bersama kalian di belakang kalian ini sedang melakukan riset atau penelitian kecil-kecilan tentang mata pelajaran IPAS. Sebenarnya yang mau kami teliti adalah IPS, tapi karena sudah berganti kurikulumnya, berganti kurikulum Merdeka, makanya masuklah ke pembelajaran IPAS. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu kakak dari kampus UINSU. Tahu? Tahu, ada yang tahu? Tahu. Nah, ini ada nama kakak Dewi Nagra. Ini kawan kakak Dilana Indira. Siapa tadi kakak? Pakai kakak. Kak De? Yang ini? Panas. Yang ini? Panas. Wah, siapa yang paling cantik? Jadi kalian udah masuk ke bab 3 ya hari ini ya. Tadi udah meriksa soal sama Bu Mar itu di bab 3 ya kan. Nah, kita langsung aja masuk ke bab 4. Saya mendukung alam. Kita langsung ke bagian bencana alam. Tadi kan halaman dulu ya. Buka di halaman 86. Bisa? Udah ada nampak semuanya bagian 2 bencana alam di permukaan bumi. Nampak semua? Kemudian ya kalian ya, kakaknya pilih buku. Oke, lanjutkan. Nabila silakan. Jadi di sini kita bakalan bahas bencana alam. Sebelumnya adik-adik ada yang tahu nggak bencana alam itu apa? Tahu nih. Nah, yang tahu contohnya. Tapi secara harfiah arti bencana alam itu kejadian yang nggak kita inginkan. Ada yang menginginkan bencana alam? Tidak. Jadi
kebanyakan bencana alam itu terjadi karena ulah manusia. Tahu nggak kalau gitu? Contoh penyebabnya. Ini bencana alam. Betul. Apa tadi? Iya. Lagi? Itu contoh dari bencana alamnya. Nah, kalau penyebabnya itu yang pertama ada kalau kita buang sampah sembarangan, terus kita nebang pohon, terus kita nggak reboisasi, kita nggak tanam lagi pohonnya. Nah, itu nyebabin bencana alam. Terus di sini contoh-contoh bencana alam yang pertama itu ada tanah longsor. Tahu nggak tanah longsor itu kenapa? Tanahnya bergerak. Nah, penyebabnya adalah ada penyebabnya itu karena nggak ada lagi akar pohon yang topang tanahnya. Kalau misalnya tanah longsor biasanya kayak terjadi di tanah yang dataran tinggi, terus manusia kan sering kayak nebang pohon terus nggak ditanam lagi, jadi tanahnya tuh longsor karena nggak ada yang nahan lagi. Nah, akar pohon itu fungsinya nahan tanah biar tanahnya nggak longsor. Jadi ketika kalian melihat orang tua atau siapapun di daerah kalian yang menebang pohon, sarankanlah kepada mereka untuk ditanam ulang. Ditanam ulang itu apa namanya? Oke. Selanjutnya ada yang kedua ada angin puting beliung. Gimana? Pin ya? Kalau kita lari ke dalam rumah apa yang terjadi? Jadi yang benar kita harus lari ke bawah rumah. Selanjutnya ada gempa bumi. Pernah ngerasain gempa bumi? Kalian lahir tahun berapa? 2014. Kalau ini tahun berapa? Tapi 2 tahun ya, 2 tahun sebelum kakak lahir itu ada kejadian gempa besar yang menyebabkan tsunami. Siapa namanya? Ada yang boleh? Lanjutnya tadi udah tahu jadi semuanya gempa bumi itu apa? Gempa bumi itu pergerakan tanah. Dia ada 2. Tektonik plate, gempa tektoniknya. Lagi nanti aja. Nah, selanjutnya ada badai tropis. Siapa yang itu badai tropis? Ya, siapa? Coba angkat tangan. Baca aja yang di buku. Angkat tangan satu orang. Baca badai tropis adalah. Angkat tangan. Boleh siapa namanya? Aisyah. Silakan baca Aisyah. Hujan lebat dan tekanan rendah di permukaan. Nah, yang terakhir kita bakalan bahas banjir. Siapa yang tahu banjir? Banjir itu apa? Baca ya, dibaca ya bukunya saya. Banjir adalah nah, siapa yang suka buang sampah sembarangan? Suka buang sampah sembarangan? Nah, kita nggak boleh buang sampah sembarangan ya. Jadi daerah-daerah yang biasa terkena banjir itu karena ada aliran air yang tersumbat. Paret tahu paret? Apa di sini bilangnya? Nah, paret itu kalau orang buang sampah sembarangan ke paret, ke sungai, itu bisa menyebabkan alirannya itu tersumbat. Ketika hujan turun, meluaplah itu sampahnya meluap, jadinya airnya semakin naik karena airnya jadi tinggi sehingga membanjiri lingkungan sekitarnya. Daerah Rumah Anaswa tuh itu dia ya. Siapa yang pernah kena banjir? Iya, daerah rumah di mana? Nah, jadi salah satu upaya supaya menghindari banjir itu apa? Jangan buang sampah sembarangan. Terus bukan jangan buang sampah di paret, oke?
Jangan buang sampah di situ. Abang dengerin kakaknya ya. Sampahnya di mana? Sampah. Oke, jadi banjir itu terbagi dari tiga tempat. Yang pertama apa? Banjir sungai, banjir bandang, banjir tegangan, banjir basah. Dari ini, yang mana yang pernah kalian lihat? Banjir apa yang pernah kalian lihat? Banjir bandang. Ini bandang. Banjir bandang. Berapa tingginya? Apa banjir bandang? Oke, ya. Jadi banjir-banjir ini adalah hal yang harus kita hindari karena ini masalah yang sering terjadi di Indonesia ataupun di lingkungan sekitar kita. Benar kan Nabila? Nah, jadi udah paham semua bencana-bencana alam? Sudah. Oke, kita masuk nanti ke materi selanjutnya oleh kakak-kakak ini. Gempa dengan skala yang besar dapat mengakibatkan kerusakan dan runtuhnya bangunan. Kejadian bencana tanah longsor dan tsunami pun kerap kali datang setelah gempa bumi. Waspadai kemungkinan gempa susulan maupun bahaya kebakaran. Jika berada di dalam rumah atau gedung, jangan menggunakan lift. Berlindunglah di tempat yang aman jika terjadi gempa. Jauhi kaca, cermin, dan benda-benda yang tergantung. Jika berada di luar rumah, carilah daerah terbuka. Jauhi pohon, lampu jalan, tiang listrik, dan papan reklame. Bencana gempa yang terjadi dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat, menyebabkan cedera khususnya patah tulang, serta tercemarnya sumber air. Untuk pertolongan pertama, bersihkan bagian tubuh yang terluka. Jika terjadi pendarahan, beri tekanan di bagian yang terluka hingga pendarahan berhenti. Gunakanlah obat antiseptik untuk menghindari luka dan infeksi, serta beri penutup luka pada luka yang terbuka. Apabila luka yang terjadi tergolong berat, segera bawa korban ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut, termasuk suntikan anti-tetanus untuk mencegah infeksi tetanus. Dengan memahami dan melakukan persiapan yang baik sebelum, saat, dan setelah bencana gempa bumi, kita akan mengurangi risiko dampak bencana yang terjadi. Itu ada pencemaran air dan sungai. Pencemaran air dan sungai itu terjadi akibat adanya limbah industri, pertanian, serta limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik. Faktor-faktornya itu ada yang alami dan ada yang dibuat manusia. Tunjuk orangnya atau mau tunjuk tangan? Tunjuk orang. Tunjuk orangnya atau tunjuk tangan? Tunjuk orang. Siapa kamu namanya? Siapa? Panggilnya apa? Siapa Pak Dio? Kita Pak siapa? Satu orang lagi di belakang sebelumnya. Ayo, Kawani apa di depan? Nama ada? Gak apa-apa. Kita seru-seruan aja di sini. Oke? Maju Pak. Ini siapa kalian? Mau lagi dua orang aja, mau juga? Apas dan Faiz melakukan ice breaking. Kalian boleh bantuin juga. Kalau dia lihat kakak ganti. Kakak Liatin apa kakak ya? apa-apa loh. Apas dan Jun maju Jun. Iya, tapi ke depannya belum tentu kita bertemu lagi. Jadi mari kita seru-seru. Wah!
Cepat nanti kalian udah lama pulangnya jadi. Oke, lanjut aja ikut ya. Nanti kami bantu-bantu sama-sama, oke? Oke. Jadi karena tadi kakak lihat Apas dan Faiz tidak bersemangat melakukan ice breaking, itu kenapa? Belum makan? Udah lapar ya? Udah ngantuk. Bilang. Oke, jadi ini bukan hukuman, tapi seru-seruan untuk Apas dan Faiz, yaitu menyanyikan lagu Balonku Ada 5. Vokal? Oh. Ayo kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idris, Ibu Bapak. Bismillahirrahmanirrahim.